wabarakatuh. Saya Noni Yulia Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 3 Tanjung Karya, Kabupaten Garut, Kecamatan Samarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Epa Latifah sebagai guru kelas 3 dari SDN 3 Tanjung Karya. Selamat pagi Ibu Epa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Epa, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi sebelum nanti saya berkunjung ke kelas Ibu Epa. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal ketika mau melakukan pembelajaran agar Ibu Epa lebih siap dan lebih percaya diri ketika nanti belajar di kelas ya Bu. Baik Ibu Epa, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu yang pertama, siswa mampu menyimak cerita dengan baik, dan yang kedua, nantinya peserta didik diharapkan mampu menemukan kosakata baru dari cerita tersebut. Oke, berarti tujuan pembelajarannya ada dua, dan pelajarannya itu pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana area pengembangannya? Apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana mengembangkan kepercayaan diri peserta didik untuk bisa berbicara di depan kelas dan menemukan apa yang mereka dapat ketika menyimak dari cerita tersebut. Oke, baik. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ketika nanti proses pembelajarannya? Misalkan metodenya memakai metode apa, model pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, penugasan, kemudian tanya jawab. Nah, kalau untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan media yang akan Ibu rancang nanti di kelas? Nah, kalau untuk media dalam pembelajaran kali ini saya sudah menyiapkan media cerita, berupa cerita, kemudian ada LKPD-nya tentunya yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik. Baik Bu Epa, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajarannya akan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 17. Baik Ibu, nanti hari Kamis saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Iya. Baik Ibu, nanti ketika saya sudah melakukan observasi, nanti saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Epa, dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan bersama Ibu hari ini, saya mendapatkan pengetahuan bagaimana mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dengan itu, mudah-mudahan nanti ketika proses pembelajaran saya menjadi lebih percaya diri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu nanti di kelas ya Bu ya, di hari observasi. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Nanti kita bertemu lagi di hari observasi dan percakapan praobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kembali berjumpa dengan Ibu hari ini untuk belajar apa? Bahasa Indonesia. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Sambil Sebelum belajar, kita berdoa dulu.
tidak sekolah, apabila dia sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh sehingga bisa kembali bergabung di sini sama-sama belajar ya. Hari ini kita akan belajar menyimak sebuah cerita. Terus nantinya dari cerita tersebut kalian harus mampu menemukan kosakata baru dan nanti sampaikan di depan kelas. Ya, siap? Ayo. Kalau misalnya pembelajarannya mau dimulai, kalau di kelas itu topinya harus dibuka atau harus dipakai? Ya. Jadi sudah semangat? Sudah. Coba tepuk fokus. Sudah bisa fokus? Sekarang Ibu akan terlebih dahulu membacakan ceritanya. Lalu kalian harus menyimak apa yang Ibu ceritakan. Siap ya? Judulnya di sini gagal lagi. Gagal apa kira-kira yang harus didengarkan? Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafal puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari. Namun Raini merasa tidak ingin melakukannya lagi. Nah, itu ceritanya 2 paragraf saja. Nah, tadi kalian kan sudah menyimak cerita yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah bekerja kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Sekarang kalian buat kelompok masing-masing 5 orang. Jadi kalian sudah duduk berkelompok ya dengan teman-teman satu kelompoknya. Sekarang kalian tinggal mengerjakan tugas ya. Jadi diskusi dengan teman satu kelompoknya dan kerjakan tugasnya. Ya, ini Ibu bagikan KPD-nya, dibaca, kemudian dikerjakan tugasnya. Dibaca terlebih dahulu, kemudian kalian temukan kosakata baru yang menurut kalian belum tahu makna dari kosakata tersebut itu apa. Siap? Ya. Silakan baca, kemudian diskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya. Yang kedua,
ada mengabaikan. Jadi kelompok 1 menemukan dua kata, yaitu kata meresap dan mengabaikan. Meresap itu maknanya apa? Menghafal. Ya. Yang kedua mengabaikan apa maknanya? Tidak mempedulikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Apalagi yang mau maju ke depan? Kelompok 2 siapa? Mirna, so, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata yang ditemukannya yang pertama apa? Meresap maknanya apa? Tidak mempedulikan. Yang kedua apa? Menghafalkan. Maknanya apa? Berusaha meresap ke dalam pikiran. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Mau siapa yang mewakili Rizky Saputra? So, maju. Rizky Saputra dulu. So, salam dulu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang pertama apa? Katanya apa? Mengabaikan. Nah, yang kedua berusaha meresap. Ya, sama ya, menemukan dua kosakata. Sekarang buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum dulu, Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Mengabaikan. Yang kedua maknanya apa? Dan mengingat. Iya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Sampai kelompok 4. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, jadi semua kelompok kan tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berarti hari ini kita sudah belajar apa saja? Dan yang kedua apa? Menemukan kosakata baru. Jadi hari ini tuh kita sudah belajar yang pertama menyimak ceritanya. Yang kedua kalian menemukan kosakata baru yang mungkin kalian tadinya belum ketahui. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup lagi dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Kak Em dipimpin doa mau pulang. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di kelima Ibu. Pada hari ini adalah penilaian pasca observasi yang akan dilaksanakan oleh Bu ini terhadap Ibu siapa? Kepala kita. Kepala kita. Maaf sebelumnya saya nilai hadiahnya baik Ibu, dalam proses pasca observasi saya tidak akan ikut campur dalam
wawancara Ibu dan Bu Eva. Mungkin di tahap akhir Ibu dan Bu saya akan memberikan beberapa tanggapannya. Silakan untuk pasca observasi Siap, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bu Eva, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Waktu hari Kamis yang lalu kita sudah melakukan observasi kelas ya, kita sudah ke kelas Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Eva, bisa diceritakan kembali area pengembangan ketika proses pembelajaran yang sudah diobservasi? Di sini ketika proses pembelajaran, area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama ada area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua ada area pengembangan keterampilan. Di area pengembangan pengetahuan, di sini saya ingin peserta didik saya dapat menemukan kosakata baru pada cerita yang disampaikan, dan yang di area pengembangan keterampilannya di sini saya ingin mengembangkan kepercayaan diri pada peserta didik untuk menyampaikan apa yang mereka pelajari di depan kelas. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ada dua, dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya adalah menemukan kosakata baru dari sebuah cerita. Kemudian untuk dari segi keterampilannya yaitu kepercayaan diri anak untuk berbicara di depan kelas. Betul begitu, Bapak? Oke, baik. Selanjutnya, nah sejauh mana sih area pengembangan itu berhasilnya? Sudah berhasil atau bagaimana? Sejauh ini alhamdulillah sudah cukup berhasil, meskipun di beberapa bagian ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan kembali dikembangkan lebih luas lagi. Oke, baik. Baik, Bapak, bisa diceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan dimulai dari peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian menyiapkan peserta didik agar lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian setelah itu saya mempersiapkan peserta didik agar mampu memperhatikan dan menyimak cerita yang akan saya sampaikan. Setelah itu baru membuat kelompok-kelompok kecil untuk peserta didik, kemudian mengerjakan lembar LKPD-nya berdasarkan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu mengamati peserta didik, melakukan kegiatan kelompok, lalu memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka temukan selama pengerjaan LKPD tersebut. Nah, Bapak, dari langkah-langkah pembelajaran itu, apakah ada kendala yang Ibu alami gitu? Apa sih kendalanya atau apa sih tantangannya ketika proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk kendala tentu ada. Dengan kondisi kelas yang jumlah peserta didiknya banyak, yang pertama mungkin kendala dalam pembagian kelompok, di mana saya menyadari bahwa saya membagi kelompoknya terlalu sedikit sehingga jumlah dari anggota kelompoknya terlalu banyak, sehingga terlihat ada beberapa peserta didik yang tidak terlalu antusias atau tidak terlalu ikut terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Oke, itu kendalanya terlihat dari ketika diskusi kelompok anak-anak. Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama mungkin karena belum terbiasanya mereka atau peserta didik mengikuti pembelajaran secara berkelompok. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri pada peserta didik. Baik, Bapak, untuk kedepannya nih, agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya mungkin akan terus mengembangkan agar peserta didik tersebut terbiasa untuk belajar secara berkelompok. Kemudian yang kedua, membiasakan juga untuk peserta didik tampil, agar mau tampil, percaya diri, menyampaikan apa yang mereka peroleh ketika pembelajaran tersebut. Oke, berarti rencananya Ibu akan membiasakan peserta didik untuk berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, Ibu, mudah-mudahan rencana tersebut bisa terrealisasi ya, agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, Bu Epa, itu kan merupakan perubahan yang akan Ibu Epa lakukan. Apakah perubahan itu membutuhkan dukungan? Kemudian dukungannya dari siapa saja? Tentu saja, karena sesuatu itu terjadi tidak hanya dari
proses diri sendiri, melainkan ada dukungan dari orang lain. Salah satu dukungannya mungkin dari rekan sejawat dengan berbagi pengalamannya bagaimana mengelola kelas. Yang kedua, dukungan juga dari pemimpin ya, selaku pemangku kebijakan. Ya barangkali dari proses pembelajaran itu kita memerlukan sarana penunjang untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Ya, itu merupakan dukungan yang Ibu butuhkan ya. Kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Saya akan melakukan perubahan tersebut di pertemuan atau di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik Bu Epa. Nanti saya tunggu nih cerita-cerita Bu Epa selanjutnya ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap bersama saya. Mungkin itu Bapak proses pasca observasi yang telah saya lakukan. Mungkin sekarang saya butuh umpan balik atau tanggapannya dari Bapak. Baik, terima kasih Ibu sudah melaksanakan pasca observasi dengan alur cerita sudah sesuai. Untuk kekurangannya mungkin Ibu pelajari lagi di video nanti. Nanti Ibu akan menemukan apa yang kurangnya dan apa solusi yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Tapi yang lebih penting adalah semoga kegiatan ini memberikan dampak positif, bukan hanya untuk Ibu aja, bukan hanya untuk rekan sejawat, mungkin untuk sekolah. Jadi tahap supervisi akademik ini adalah gambaran kita seandainya kita menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ya, jadi kita ingin merubah paradigma seperti dulu gitu. Jadi tidak terfokus pada administrasi, tapi kita fokus terhadap permasalahan yang kita hadapi sebagai guru dan solusi yang ingin didapatkan dari pengawas atau kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.